memulai karirnya dari sejak tahun 1999 dan tidak hanya berkiprah di riset nasional tapi juga berkiprah dalam kolaborasi riset Indonesia dengan Australia dan juga Kanada. Silakan Pak Taruna untuk bisa bergabung dengan kami. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Para senior, kalau Pak Cahyadi tadi habis rambutnya karena mikir budidaya, kalau saya terpaksa memutihkan rambut untuk mengejar ini ya. Untungnya rambut saya mulai putih juga, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Harus berdampingan dengan dosen-dosen. Saya mungkin batasi dulu ya, saya batasi dulu materi saya supaya tidak kemana-mana ya. Tadi jadi memang tujuannya agak beda Pak. Jadi agak beda. Nah, saya hari ini dibatasi 6 slide, jadi saya mungkin hanya sekedar akan berbicara Pak, cerita seperti ini. Meskipun ini dari 50 slide sebenarnya. Dari 60 kalau ya, kalau saya biasanya pakai 60 slide. Tidak sampai. Jadi mohon maaf, nanti kita akan diskusi, nanti kita kembangkan dalam tanya jawab. Saya ada lesson learn, kebetulan kegiatan di Berau ya. Kami kasih nama secure Pak, Shrimp Carbon Aquaculture. Kegiatan WGSI nama seperti itu. Saya sebenarnya ada kegiatan juga dulu di Sulawesi Selatan, tapi itu 2003 2006 sudah tidak up to date lagi. Jadi saya cuma sampaikan dulu yang pengalaman kami Berau. Lanjut dulu ya. Lanjut sahabat-sahabat. Ya, sebagai ini sebenarnya ini berawal dari diskusi kami dengan teman-teman ya dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN GNC. Beliau datang ke Maros waktu itu sekitar 2020 ya. Beliau menjelaskan bahwa ada kendala di Berau pada saat itu ya. Dijelaskan bahwa kita ini punya 20% dari total mangrove di Indonesia itu, di dunia itu ada di Indonesia. Kalau kita ibaratkan sekarang itu sebenarnya, kalau kita ibaratkan Iran boleh saja bagus dari segi minyak dan bisa mengusir hormus, tapi kalau Indonesia sebetulnya kita bisa juga, kita punya sumber daya walaupun mangrove itu 20% ya, apalagi kalau kita konversi ke karbon kredit luar biasa ya. Dan di Berau sendiri dari total 24% tersebut ada sekitar 1,5% itu ada di Berau. Ini jauh lebih 5 kali lipat besarnya dibanding di Sulawesi Selatan Pak. Nah, sayangnya menurut teman-teman ikan itu dari sekian 55.000 hektar itu sekitar 10.000 hektar atau sekitar 20% sudah dikonversi menjadi tambak. Yang mengkonversinya ini teman-teman kita orang Portugis Pak. Portugis itu adalah perantau Bugis ya. Itu yang saya tambaknya sederhana ya, mereka sebenarnya mereka awalnya tidak berniat sebenarnya untuk budidaya, bukan utamanya untuk budidaya. Kita harus jujur saja bahwa di lapangan itu Pak, awal mulanya itu niat teman-teman itu pertama adalah penguasaan lahan. Kita buka saja masalah. Jadi sistemnya itu dia bikin tambak ya, dia bikin pematang keliling saja dulu. Itu cara orang Bugis membunuh mangrove paling cepat itu adalah membuat pematang. Setelah itu ditutup pintunya, biarkan airnya tidak keluar, jadi sistem alami pasang surutnya tidak bisa berfungsi. Setelah itu dibikinkan cincin di batangnya itu sampai akhirnya mati seperti yang gambar 2 ini. Nah, sayangnya karena seperti itu akhirnya memang niatnya bukan awal terutama untuk budidaya. Begitu sudah hanya sudah diklaim, wah saya sudah bikin lahan ini. Sayangnya karena seperti itu lahannya jadi tidak produktif. Tidak sama di Sulawesi Selatan, di Berau itu luas lahan tambaknya itu 1 petanya per 10 hektar 1 hektar. Tetapi lihat produksinya itu kalau setelah kami lakukan survei, ada teman saya di belakang itu cuma 15 atau 16 sampai 50 kg per 10 hektar, bayangkan. Kecil sekali. Jadi kalau kita mau lihat aquaculture, orang tidak hidup. Tapi setelah dia mengklaim lahan, kadang-kadang lahannya itu disewakan. Ada lagi yang berarti sudah bisa disewakan. Yang kedua ada yang bisa panen dari saluran tersebut. Nah ini jadi masalah. Teman-teman dari kan kira-kira Pak Taruna bagaimana caranya? Ada nggak solusi untuk ini? Sangat sulit Pak, sangat sulit. Kita mengharapkan teman-teman dinas perikanan untuk membatasi mereka untuk berbudidaya. Ini ada persoalan. Ya, bukannya mereka tidak mau, tetapi pembudidaya pintar juga. Dia tanya begini, oke, jangan menebak mangrove katanya ilegal. Tapi
pembudidaya saja balik menentang. Coba dibuka data statistik, ternyata data statistik dinas perikanan itu rata-rata ditambah-tambah ilegal ini. Jadi susah juga untuk ditutup. Jadi kalau begitu kita harus cari kira-kira win-win solution. Makanya kami sebagai peneliti waktu itu kami datang untuk mencari dulu sebenarnya faktor apa yang jadi faktor pembatas kenapa bisa produksinya sampai saat ini segini. Ya, lanjut. Oke, setelah kami berkeliling ya, ada 3 kecamatan, ada 2 kecamatan di sana, Tambalang Muara dan Derawan kami kunjungi. Ternyata ada setidaknya 2 faktor utama di sana. Yang pertama ada masalah konstruksi tambak ya, konstruksi tambak. Yang kedua ada namanya tanah sulfat masam ya, tanah masa karena pirit ya, dan di bawah. Dan keduanya saling terkait. Dengan 2 ini sebenarnya ini menjadi faktor ya, selain dari mangrove itu sendiri. Menjadi faktor pertama dalam pengolahan tambak tersebut. Tambak dibikin seperti ini kan. Tadinya kan hanya sekedar yang penting menggali saluran, cari orang bilang cari kalau budidaya untuk bikin pematang. Di tengahnya itu dibiarkan. Kalau dia tanah sulfat masa ini tambak ini sumber masalah karena dia akan terangkat dan teroksidasi. Itu menyebabkan sulit untuk dikelola. Pada kondisi masam kita bisa lihat di sini tanah sulfat sama-sama yang aktif ya. Kalau dia sudah aktif seperti muncul diarosin, itu pH-nya sampai bisa 1,0 atau 2,0. Ini sama dengan kita budidaya tambak di air aki, bisa bayangkan. Air aki mobil yang itu bisa pH-nya sampai 2. Ini hampir sama. Pintu airnya ya, pintu raja dibikin seadanya. Padahal tambak 10 hektar dikontrol oleh 1 pintu air. Ya. Tambak yang kami gunakan ini, tambaknya security yang pertama sebelum kami layout, itu pertama kali dia coba stok dengan pintu air seperti ini ya. Kali pertama langsung habis hilang 40 juta ya, karena 1 kali pemasukan air langsung jebol. Ini sebenarnya pengetahuan basic di aquaculture itu, tapi masih belum terlalu diaplikasikan ya. Jadi bukan berarti sebenarnya tidak perlu terlalu canggih ya. Belajar hal-hal basic ini masih lubang-lubang di kita Pak. Hal-hal basic. Kalau orang bilang orang 45 nama itu gagal dari konstruksi, itu sama dengan 70% dari kegagalan. Lanjut. Dari kedua yang kami identifikasi, akhirnya kami membuat satu model ya. Saya persingkat saja ya. Membuat satu model ini kami sebut sebagai stream carbon aquaculture ya. Orang sering sebut, kenapa disebut silvofishery ya? Bukan silvo aquaculture. Karena ternyata setelah kami teliti, kalau kita mengandalkan dari aquaculture saja ya, dari budidaya tambak, itu tidak akan produktif, tidak akan sanggup pembudidaya itu menjalankan anaknya. Kami sudah survei ya. Jadi kami ini tambak 10 hektar itu kami bagi jadi 2. Jadi satu jadi untuk tambak restorasi mangrove, yang 20%-nya hanya kami gunakan untuk tambak budidaya udang yang monokultur. Ini negosiasi yang luar biasa alot dengan pembudidaya, karena tidak ada pembudidaya yang mau lahannya mereka itu dikurangi ukurannya. Jadi kami diskusi dengan Pemda Kehutanan ya, dengan pembudidaya, yakinkan mereka kenapa bisa ini lebih produktif dibandingkan dengan apa yang selama ini dilakukan. Di sini kami terapkan sistem diversifikasi komoditas Pak. Jadi bukan cuma udang-udang saja. Udang itu kalau di pembudidaya di silvofishery itu hanya sebagai apa namanya, hadiah lebaran bagi mereka. Sekali atau 2 kali dalam 1 tahun. Tetapi penghasilan mereka sebetulnya itu ada di saluran ini, saluran keluar masuk ini. Jadi kami sebut sebagai panen periodik dengan mengikuti pasar surut. Mereka memanen di situ. Mereka bisa sampai dalam 2 minggu itu bisa panen sampai apalagi namanya dapatkan 2-3 juta per 2 minggu dari yang belum masuk ke ini. Jadi sistem itu yang kita akan bentuk. Yang kedua, restorasi ini ya, kalau tadi kita bilang karbon itu langsung secara otomatis ya dengan sistem empamparit sebenarnya tidak mengurangi lahan mereka. Karena selama ini tadi saya jelaskan bahwa mereka kan membudidaya di empamparit di caranya saja. Kami tidak kurangi. Kalau kita luas kelilingnya itu sama saja. Tetapi kami sudah secara straight forward ya, langsung memberikan ruang untuk restorasi. Ya. Tapi ini satu sistem ya untuk jangka panjang. Ini ada fungsinya. Yang kedua, kami tempatkan karena ini karena sulfat masam ya, tidak bisa dari hatchery itu langsung masuk ke tambak pembesaran Pak. Jadi kami bikin segmentasi bisnis dengan membuat produksi topolan di sini Pak. Selain sebagai adaptasi, ini juga bisa menyediakan sumber benih setiap saat bagi
sistem ini. Nah, mereka bisa panen bandeng, mereka bisa panen udang, panen rutin di saluran air utama, dan kedua mereka bisa panen topolan. Dan di sana juga di dalam channel ini kita bisa, ini ada saya kortesinya dari Pak Chandra Buana, penyuluh dari Kendari. Kita bisa masukkan, integrasikan lagi di sini semacam ada namanya sistem budaya pembesaran kepiting dengan drum ya, crate drum. Jadi masuk lagi tanpa harus membuka lahan wilayah mikro. Ini jadi saling terintegrasi. Jadi satu sumber sekarang menjadi berapa? 1, 2, 3, 4 unit produksi. Nah ini yang kami tawarkan ke pembudidaya waktu itu, Pak. Jadi kenapa mereka rela mempersempit lahan mereka, membiarkan lahan sebagian besar, hanya 80% lahannya untuk kawasan konservasi, karena ada tadi diversifikasi komoditas. Jangan mengandalkan hanya dari sini udang. Jadi yang tadinya cuma 16 kilo yang mereka dapat, ini mereka bisa dapat bermain. Nah, di budidaya udang ini kita tantang dengan memperkecil, kita introduksi teknologi pengolahannya, supaya minimal hasil totalnya tadi itu rata-rata tuh bisa lebih tinggi. Lanjut. Nah, dengan pola itu ini kami tadi pendekatan saintifiknya, Pak. Jadi yang kami perbaiki, kami perkenalkan namanya teknologi remediasi tanah ya. Ini 3 disertasi kami gabung untuk kami evaluasi untuk mendefinisikan membuat SOP ini, Pak. Yang kedua, kami menggunakan pengapuran dengan dosis yang tepat ya. Pemupukan, kami juga perkenalkan ada istilah balance fertilization strategy. Jadi pemupukan berimbang, Pak ya. Kalau dalam evaluasi lahan ataupun pemupukan, ini yang berlaku, Pak. Jadi orang sebut the theory of minima. Jadi yang untuk pembatas itu adalah yang paling kurang. Ini yang kami aplikasikan di samping tadi nanti kita bisa kembangkan dalam diskusi ini. Nah, ini salah satu pendekatan yang kita bisa yang kami contohkan di sana di samping penggunaan probiotik. Alhasil, lanjut. Dan dengan menerapkan teknologi ini, alhamdulillah, yang tadinya cuma panen 16 kilo, di Sulawesi Selatan sudah masih pernah dapat, Pak, 4 ekor per kilo. Dengan teknologi yang kami dapatkan, Pak, kami dapat 256 per ekor. Jadi cuma 4 ekor per kilo, dengan rata-rata 10 ekor per kilo. Itu sudah menutupi, sudah jauh lebih tinggi dibanding hasil yang rata-rata didapat dari pembudidaya yang selama ini yang 10 hektar, padahal kami cuma menggunakan 2 hektar. Di samping itu cari petakan di saluran utama tadi itu kita bisa panen prodi. Itu saya bilang tadi 2-3 juta. Di samping di budaya bandeng yang tetap yang mirip yang dilakukan selama ini 5-6 juta per siklus. Jadi ini saja, ini belum manfaat mangrove-nya, Pak ya. Ini saja, ini sudah jauh. Makanya kami berani untuk negosiasi berbagai ada bagian posisi kita dengan pembudidaya. Mereka rela melepaskan lahannya sebagian untuk kawasan restorasi. Lanjut. Nah, ini kan masih sistem demplo. Saya bilang tadi waktu diskusi bahwa ini mungkin tidak cocok di Sulawesi Selatan. Ada lagi contoh lain yang kami dapatkan di daerah Belanakan ya, di Desa Jayamukti. Ini sistem apa, Pak? Ini kombinasi dari berbagai macam sistem silvoviscery. Ada silvoviscery itu ada komplangan ya, ada sistem jalur, ada juga yang sistem panggul ya, yang ditanam di sini tadi, pampari atau komplangan juga ada. Nah, ini kombinasi di sini. Ini lebih bukan dari teknis lagi, Pak. Ini yang saya contohkan tadi, Pak Cahyadi, Pak Deputi ya. Kalau saya tadi bicara selalu masalah klaster, bukan klaster seperti yang di teman-teman di Jakarta itu yang kemarin melaksanakan. Kalau klaster ini sifatnya dia bukan top down, jadi dia justru dari masyarakat ya. Kelola. Kita lihat di sini, Pak. Pengelolaannya di sini justru kekuatannya di saluran. Di saluran itu dikasih nama. Dari mana dia mengambil dari saluran ini, siapa saja yang memanfaatkan. Karena penghasilan utamanya dari saluran ini, bukan dari budidaya. Di sana mereka itu panennya itu 1,5 kilo ya dari bubu-bubu ini. Setiap bubu ini ada lokasi titik GPS-nya. Jadi kita tambahin pakai bubu. 1,5 kilo per hari mereka panen itu, udang-udang putih ya. Dia dapat sekitar 150.000 per hari. Nah, di sini yang saya masuk. Kalau kita bicara ekosistem approach, apakah 2 kata kunci dari selain CBIB ada 2 tambahan.
adalah yang pertama adalah partisipatif, yang kedua inklusif. Nah di sini partisipatifnya ada social engineering di sini. Di sini pembudidaya karena ditahu sumbernya ada dari bubuk, preman di sana itu preman juga mau yang ambil bagian. Dia kan bagian dari masyarakat pantai. Jadi semua titik GPS dari bubuk ini sudah direkam oleh preman. Ya, jadi sistemnya di sana kooperasi ini membuat keputusan lagi bentrok. Kalau begitu, preman juga harus dikasih insentif, kontribusi di sana. Insentif ya. Jadi insentif. Jadi di sana misalnya kalau harganya per kilo itu 90.000 Pak, yang pemasang buku ini, pembudidaya ini dapat cuma 70.000. Ada 10.000 untuk pada preman itu. Premannya kemudian jualnya di koperasi BDA dan selisih 10. Itu baru jalan. Kalau pembudidayanya melanggar, dia akan panen sendiri karena semua GPS-nya sudah dia diambil. Nah itu baru jalan. Di satu sisi, di efek lainnya, pembudidaya di sini tidak perlu lagi keluarkan ongkos untuk pergi jual ke koperasi. Dia tinggal menunggu premannya datang ngambil. Begitu sistem mereka itu. Makanya di sini pengaturan air, penempatan bubuk itu menjadi sangat penting. Jadi bagi itu mereka mengatur seperti itu. Itu yang kami kira-kira seperti itu contoh klaster yang kami harapkan. Jadi mereka ada komunikasi dengan antara pembudidaya, bukan hanya sekadar memikirkan bagaimana teknis-teknis budidaya. Saya kira ini contoh-contoh ini Sulawesi Selatan bisa diambil jalan tengah antara Barau tadi dengan apalagi namanya di Subang ini. Saya kira itu pemancing diskusi saja dari saya Pak. Intinya sebenarnya masih banyak hal-hal yang kita pelajari. Jangan berkecil hati teman-teman kelautan perikanan ya. Seolah-olah kita ada mendorong AI, artificial intelligence, Internet of Things. Tetapi sebenarnya di bawah-bawah sana itu masih banyak ilmu-ilmu yang bolong yang kita belum terapkan. Kalau kita terapkan sebenarnya bisa mengangkat produksi kita. Tidak perlu terlalu canggih, tetapi yang penting tepat dengan tadi masalah yang sebenarnya. Terakhir, ini penutup dari saya. Terima kasih ke kawan-kawan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Lembaga Maritim Nusantara. Kalau ada yang hadir, ada kata-kata yang penutup dari saya. Kalau orang Mori bilang ya, suku asli di daerah secara Fiji atau New Zealand itu dia bilang begini. Jika Anda ditanya tentang pembicaraan tentang sustainable development, sesuatu yang berkelanjutan, kira-kira apa yang paling penting di situ? Yang harus Anda pentingkan, paling penting ya, karena yang paling penting. Orang Mori berkata, tangata. It is people. Konservasi bisa jalan hanya kalau kita pertimbangkan selalu pertimbangan aspek manusia atau masyarakat yang akan. Coba saja paksa mereka untuk melakukan konservasi, tetapi tidak memperhatikan kebutuhannya. Yakin saya itu tidak akan terlaksana. Itu kira-kira pesan terakhir dari peribahasa Mori. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu.